Saudara, ratusan warga binaan yang menghuni rumah tahanan kelas 2B Kupang menerima vaksinasi COVID-19 dosis pertama. Vaksinasi yang diberikan bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok di dalam rutan. Pelaksanaan vaksinasi bagi warga binaan di rumah tahanan kelas 2B Kupang bekerja sama dengan Detasemen Kesehatan Wilayah dan Kesyah 941 Kupang, Korem 161 Wirasakti, digelar pada Sabtu 18 September 2021. Sebanyak 160 warga binaan antusias mengikuti kegiatan vaksinasi. Seperti vaksinasi pada umumnya, warga binaan melakukan registrasi, kemudian mengantri secara tertib, lalu dilakukan screening dan vaksinasi. Kepala Rutan Kelas 2B Kupang, Muhammad R. Fuadi menjelaskan, kegiatan vaksinasi dilakukan untuk menciptakan kekebalan komunal di dalam rutan, sehingga para penghuni rutan terhindar dari bahaya COVID-19. Ini dilaksanakan vaksinasi COVID-19 yang memang bekerjasama dengan Korem 161 Wirasakti terhadap 160 orang. Dari jumlah sekitar 200 komisi yang ditanya itu sudah dilakukan di tahap pertama maupun tahap kedua yang oleh dinas kesehatan. Kayak untuk gelombang ini dari tahanan yang baru masuk dan juga warga binaan yang memang dioperasikan ke Rutan Kupang dan belum mendapatkan vaksin. Sementara itu, Wadan dan Kesyah 09041 Kupang, Kapten CKM Sri Waluyo menjelaskan, tim yang diturunkan untuk melaksanakan kegiatan ini berjumlah 15 orang dari Rumah Sakit Wirasakti Kota Kupang. Hari ini kita bekerjasama untuk membantu dari rutan ya, rumah tahanan sini. Kemudian pembinaan di sini memang diperlukan dari vaksinasi karena melihat kegiatan di sini butuh dan penting untuk vaksinasi karena tempat kerumunan di mana-mana mesti ada pengaruhnya dengan adanya COVID-19. Maka dari itu kita minta kerjasama dengan rutan ini untuk melaksanakan vaksin. Vaksinasi berjalan dengan lancar, tidak ada kejadian ikutan pasca imunisasi yang dialami warga binaan usai menerima vaksin COVID-19. Dari Kota Kupang, Nyongki Malela, TVRI NTT. Saudara, rumah tahanan atau rutan sering dianggap sebagai tempat paling menyeramkan bagi mereka yang tersandung masalah. Tidak tanggung-tanggung, rutan bahkan dianalogikan sebagai neraka. Lalu apakah rutan merupakan tempat untuk membinasakan orang-orang bersalah? Berikut liputannya untuk Anda. Di tempat inilah ratusan orang hidup dan bersosialisasi. Ada yang sudah sah divonis bersalah oleh hakim, ada juga yang sedang menunggu proses peradilan. Mereka datang dari berbagai latar belakang kehidupan, mulai dari mantan pejabat hingga masyarakat biasa. Kendati demikian, mereka mendapatkan perlakuan yang sama. Kepala Rutan Kelas 2B Kupang, Muhammad Rizal Fuadi mengatakan, mereka yang masuk ke tempat ini sebenarnya merupakan orang-orang baik, namun melakukan perbuatan di waktu, tempat, dan cara yang salah. Oleh karena itu, perlu dibimbing dengan menerapkan pola hidup disiplin. Sebagai bekal bagi warga binaan saat bebas nanti, mereka dilatih berbagai keterampilan sesuai minat dan bakat, seperti pertanian dan kerajinan tangan. Warga binaan dilatih terlebih dahulu oleh instruktur yang didatangkan dari luar. Setelah mahir, warga binaan bisa saling membimbing. Mereka dilatih membuat handicraft seperti patung, hiasan dinding, dan lainnya. Hasil karya warga binaan ini dijual ke luar rutan. Harganya pun bervariasi mulai dari 80.000 hingga 1 juta rupiah tergantung ukuran dan jenis barang. Dan juga beberapa replika seperti di tangan saya ini ada replika rumah adat ya, ada juga yang lain-lain ya, banyak juga, masih banyak, ada sebuah
yang tentunya juga ini menjadi sebuah kekhususan ciri khas dari NTT. Nah, dan ini kita pasarkan. Alhamdulillah sampai saat ini sudah banyak pesanan dari gereja-gereja seluruh NTT, khususnya di Pulau Timur. Nah, kemudian juga ada kegiatan yang dilaksanakan di luar campus, itu kegiatan pertanian. Selain kegiatan keterampilan dan pertanian, warga binaan juga mendapatkan bimbingan baik secara rohani maupun jasmani. Hal ini dilakukan dengan harapan setelah warga binaan bebas bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan demikian, jeruji besi bukan neraka yang menghanguskan, namun tempat merefleksi dan memotivasi diri menjadi lebih baik. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT.